rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Saya ini bukan anggota Partai Nasdem, bukan anggota di Demokrat, bukan juga di PKS. Saya sedang bertugas di Jakarta, dan ketika bertugas di Jakarta dapat panggilan tugas nih untuk menjadi calon presiden. Saya sampaikan bismillah, insya Allah saya jalankan. Walaupun tantangannya lumayan banyak, tapi kalau perjuangan itu tidak ada tantangan, maka tidak ada kemajuan yang akan kita rasakan. Dan penjagalan itu katanya banyak, Pak. Saya sendiri nggak lihat langsung. Iya. Tapi saya bilang itulah gunanya kita punya ayat wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jadi ada gunanya ayat itu untuk menunjukkan bahwa makar yang terbaik itu dari Allah. Dan kita yakin, tadi disampaikan bahwa ikhtiar kita kerjakan, tapi doa kita panjatkan. Dua itu, nah terkait ikhtiarnya, mari kita ikhtiarkan sama-sama bahwa di Garut ini harus bisa menjadi pengirim pesan perubahan yang gaungnya bisa ke seluruh Jawa Barat, ke seluruh Indonesia. Siap Garut? Siap Garut? Insya Allah kalau dari sini geloranya bisa menular ke berbagai tempat di Jawa Barat, insya Allah dari Jawa Barat menular ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Orang tua kita dulu berjuang untuk tegaknya sebuah republik. Republik ini hadir bukan untuk menggulung kolonialisme saja, tapi hadir untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan. Bukan hanya kolonialisme yang diusir, tapi justru menghadirkan keadilan. PR itulah yang ingin kita tuntaskan lewat perjuangan kita nanti. Kita ingin agar keadilan menjadi pertimbangan utama di dalam pengambilan keputusan. Kita merasakan adanya lompatan kesejahteraan pada sebagian, dan sebagian yang lain tak bergerak. Kita harus berubah. Republik ini harus menghadirkan keadilan. Jadi saya ingin mengajak kepada semuanya, mengingatkan kembali, perjuangan ini bukan tentang satu orang, perjuangan ini bukan tentang satu kelompok. Kita yang hadir di sini mewakili seluruh unsur bangsa untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagaimana juga kita bukan memperjuangkan tentang satu orang. Ini adalah tentang perubahan bagi kita semua. Kita dapat amanat itu, dan ini adalah sebuah amanat yang kita harus pegang baik-baik. Karena itu saya mohon kepada semuanya, doakan saya didekatkan dengan ikhlas, doakan didekatkan dengan amanah, doakan didekatkan dengan istiqomah. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak sederhana. Saya tidak mau sebut sebagai perjalanan berat, tapi perjalanan besar, panjang, mendaki. Berat ringan itu soal ridho Allah. Kalau ada ridhonya, ringan perjalanan ini. Betul? Iya. Jadi jangan kita merasa berat. Kalau merasa berat, jangan. Kita serahkan berat ringan itu pada ridho Allah. Allah beli ridhonya, perjalanan ringan. Tapi dalam ukuran dunia, ini perjalanan besar, ini perjalanan panjang, ini perjalanan mendaki. Itu ada ukurannya. Siap berjalan sama-sama? Siap mendaki sama-sama? Siap menghadapi semua tantangan?
insya Allah dengan niat baik kita berjalan bersama dengan orang-orang baik untuk tujuan baik, dikerjakan dengan cara yang baik, insya Allah ridhonya akan mengiringi perjalanan. Amin. Saya sampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa pagi hari ini. Benar-benar teduhnya suasana pagi di Garut tidak menutupi gelombang semangat yang bergelora di tempat ini. Terima kasih. Insya Allah ini menjadi awalan yang baik. Titip salam, salam kepada semua yang hari ini belum bisa berjumpa karena waktu, karena tempat sehingga tidak memungkinkan. Titip salam tazim kepada para relawan semua, kepada keluarga, tetangga dan semua yang memilih berjuang, dan sampaikan kepada semua bahwa Garut menjadi salah satu pilar penggerak perubahan. Terima kasih, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera bentuk koalisi untuk Pilpres. 2, capreskan Ganjar. 3, jangan ada Anies di pemilu Presiden 2024. Itu saya konfirmasi ke beberapa orang, confirm. Saya tanyakan ke teman yang... Itu kata-katanya ada itu ya? Kata-kata itu ada dari Presiden Jokowi? Kata-kata jangan ada Anies di 2024? Ya, ada dan saya tulis. Saya tulis di situ. Dan kemudian kepada satu kesempatan yang saya ketemu pimpinan partai, saya tanya, bukankah dulu memilih Anies kan begini koalisinya? Iya, dulu. Sekarang enggak. Oh, ada nggak perintah begini. Dia diam aja, dia cuma senyum aja. Dia tidak mengatakan iya atau tidak. Tapi bagi saya senyum saja itu berarti mengkonfirmasi, ya. Kemudian kemarin yang paling simpel, sederhana. Ada pimpinan partai akan dilantik jadi menteri. Disampaikan ke saya, Mas, kemarin begini ceritanya loh. Dihubungi, nanti besok disumpah ya Mas, dilantik ya. Saya cuma minta loh, 1, apa Bapak Presiden? Anies. Maksud Bapak Presiden, bantu saya supaya Anies tidak jadi presiden. Tidak menjadi calon presiden. Itu disampaikan secara terbuka. Nah, jadi dihubungilah Ganjar oleh teman-teman ini, dan Ganjar menjawab, saya tidak maju kalau tidak melalui PDIP dan dukungan Ibu Mega. Disampaikan kepada Presiden. Presiden mengatakan, oke, nanti saya ngomong sama Ibu Mega. Pak Prabowo bagaimana? Satu momen Prabowo Muhaimin, Pak Muhaimin dipanggil, segera deklarasi Prabowo Muhaimin ya, Pak Caimin. Nanti saya ngomong Prabowo, Mas Imin juga ngomong Prabowo. Baik Bapak Presiden. Belum sempat ketemu, Prabowo-nya ketemu Presiden duluan. Akhirnya ketemu di Kertanegara beberapa waktu yang lalu, belum 2 minggu yang lalu. Akhirnya Caimin bilang, Pak Prabowo, kita diminta segera deklarasi nih sama Presiden. Kata kata Pak Prabowo, Caimin, saya baru ketemu Presiden. Diminta deklarasi segera, tapi bukan Prabowo Muhaimin. Loh siapa Pak? Prabowo Erlangga. Kata Pak Jokowi deklarasikan segera Prabowo Erlangga. Jadi Caimin, nggak kecewa beliau. Dan keluarnya menyatakan belum ada kesepakatan bakal calon presiden, wakil presiden. Dan seterusnya Mas. Kalau yang terkait dengan Muldoko yang terakhir, memang teman-teman di lingkaran Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi nggak setuju, Den. Itu bukan perintah Jokowi. Saya bilang oke. Kalau begitu tegur dong. Ini kan ada peristiwa perampokan. Ada peristiwa perampokan dilakukan oleh anak buah. Pimpinan diam saja. Tidak melakukan apa-apa, ya nggak boleh dong. Ya pimpinan harus bilang, hei anak buah, itu perampokan. Jangan lakukan, saya nanti kena imbasnya nih. Hentikan dong. Apalagi ini yang Anda rampok ini punya presiden ini. Hubungan saya dengan Presiden SBY nggak bagus nanti. Beliau nggak setuju, tunjukkan itu. Yang dilakukan ini perampokan partai. Bukan hal-hal simpel. Bukan hal sederhana. Nah, diamnya Pak Jokowi itu harus dimaknai. Beliau memberikan blessing. Apalagi maknanya kalau bukan itu. Ini semua rangkaian yang sudah terlihat secara kasat mata sebenarnya. Sudah kelihatan gitu. Ini semua nanti kalaupun Anies tidak bisa dicegah maju, akan ada suara Islam dipecah.
Jadi kalau Anies maju, suara Islam yang dulunya di Pilgub Jakarta itu mengarah ke Anies Sandi, atau di Pilpres 2019 mengarah ke Prabowo Sandi, di 2024 diarahkan untuk pecah, akan ada di Ganjar Sandi, karena Sandi bisa mengambil suara hijaunya, akan ada di Prabowo Prabowo yang ambil, sisanya masih akan ada di Anies. Suaranya akan dipecah 3. Oke. Sehingga kemudian kesempatan, sebagaimana disurvei oleh CSIS loh ini, bukan yang lain, yang afiliasi politiknya itu lebih ke nasionalis, mengeluarkan survei bahwa meskipun Ganjar dominan, kalau head to head Anies Ganjar yang menang adalah Anies. Bahkan kalau head to head Anies Prabowo, kata CSIS surveinya, yang menang adalah Anies. Membaca survei itu, Jokowi merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk memecah suara yang ada di Anies dengan mendudukkan Sandi di Ganjar atau Prabowo dengan Erlangga. Informasi minta 2 hal. Tentu ada yang lain juga, tapi 2 hal. 1, IKN dilanjutkan. 2, tidak ada masalah hukum bagi dia dan keluarganya. Nah, 2 yang ada ini sudah nyaman bagi Pak Jokowi. Bagi dia, ya kalau bisa Ganjar. Tapi kalau tidak bisa Prabowo, Anies bagaimana? Sebaiknya nggak ada. Kalau Anies ada, faktor dia bisa menang itu membahayakan. Jadi tidak kemudian Anies diberi kesempatan maju, tidak. Balik logikanya. Logikanya kalau bisa Anies nggak maju. Nah, kalau dia maju, apa yang disurvei CSIS-kan itu bisa terjadi. Dan itu bukan tidak mungkin. Jadi bagi Pak Jokowi, yang paling bagus itu tetap 2 pasangan calon, either kalaupun dia tidak setuju Ganjar, tidak setuju Prabowo sekalipun, kalau Prabowo yang jadi, Pak Jokowi juga nyaman, karena 2 hal tadi dikonfirmasi oleh Prabowo. Anies tidak mengkonfirmasi itu. Jadi bagi Pak Jokowi, daripada ada risiko Anies sekarang yang suara naik itu tiba-tiba seperti Pilgub Jakarta, Pilgub Jakarta ini bagi Pak Jokowi trauma. Pilgub Jakarta di mana Anies nomor 3 masuk final nomor 1.